Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini ya, hari Ahad pekan ketiga di bulan Agustus, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pada pekan yang kedua kemarin telah kita bahas bab 21 yang berkenaan dengan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan ya. Telah kami jelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama atau saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Di antara contoh yang sebelum dijelaskan bab ke-22, contoh yang sangat nampak ya, yang perlu kita pahami dalam kerjasama atau saling tolong menolong di atas kebaikan. Kemarin dicontohkan dulu ada di Jeddah itu para pekerja, para supir saling tolong menolong untuk membawa temannya untuk ke kajian. Nah, yang membawa temannya ke kajian itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang ngaji. Apalagi double, dia aja juga ngaji ya. Nah, itu contoh tolong menolong di atas kebaikan. Kita juga bisa seperti itu di Garut. Misalnya kan untuk ke sini membutuhkan angkot misalnya. Kemudian antara satu dengan yang lain itu harus saling mengenal, bukan hanya mengetahui secara wajah saja, pernah bertemu, ini ngaji dan lain sebagainya. Perlu di saat istirahat, break, saling catat nomor HP-nya, terus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ini masuk ke dalam saling menolong di atas kebaikan. Oh, sekarang ada kajian. Oh, afwan, saya sakit, jadi ketahuan. Oh, saya nggak ada mobilnya, kebetulan rusak, atau memang saya biasanya pakai angkot. Bagi yang punya kendaraan, udah saya jemput. Nah, ini kerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ini pahalanya ya, barang siapa yang menolong seseorang yang menolong orang yang berada di atas ketaatan, maka akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun ya pada hari kiamat. Nah, ini kesempatanlah bagi kita untuk mengamalkan ayat-ayat yang kemarin telah kita baca dan juga hadis Rasulullah SAW yang telah kita baca di bab yang ke-21 yang telah ikhwah sekalian, akhwat sekalian simak pada pertemuan yang lalu. Sedangkan di pertemuan yang sekarang ini akan membutuhkan beberapa bagian, mungkin bukan satu pertemuan ya. Ya mungkin bisa 3 kali pertemuan ya, atau dua pertemuan, dilihat penjelasannya yang akan kita bacakan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ya. Jadi bab yang kedua sekarang ini berkenaan dengan nasihat. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang berkenaan dengan nasihat ini membawakan 3 ayat dan 3 hadis. Membawakan 3 ayat dan 3 hadis ya. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang masalah nasihat itu surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya. Jadi dalam rangka untuk merealisasikan persaudaraan dalam keimanan, maka memberikan nasihat kepada saudaranya. Jadi mengajak kebaikan kepada saudaranya itu bagian dari merealisasikan persaudaraan dalam keimanan. Jadi ya, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Makanya dimasukkan oleh Imam An-Nawawi ayat ini ke dalam bab an-nasihah, bab menasehati. Dan yang dimaksud dengan nasihat itu apa? Adalah mencurahkan nasihat kepada orang lain. Jadi nasihat itu mencurahkan kepada yang lain, mencurahkan nasihat kepada yang lain. Dan arti nasoha itu adalah seseorang mencintai kebaikan kepada saudaranya. Karena seseorang mencintai kebaikan kepada saudaranya, itu arti nasoha. Nasoha yansihu nasihatan, artinya nasoha, nasihat itu adalah seseorang, kata Syekh Utsaimin, itu mencintai kebaikan kepada saudaranya, mengajak saudaranya kepada kebaikan, menjelaskan kebaikan kepada saudaranya, memotivasi agar saudaranya melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan arti nasihah. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, dan Nabi SAW menjadikan bahwasanya din itu adalah nasihat. Nabi SAW menjadikan bahwasanya din, agama itu adalah nasihat. Sampai Nabi SAW mengulangnya 3 kali. Mengulang-ulangnya 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Yaitu nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para ulama kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin, orang awam. Nah, apa lawan kata dari nasihat? Menipu, mengkhianati, itu lawan kata daripada nasihat. Ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini tadi dikatakan membawakan 3 ayat. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Apabila merealisasikan persaudaraan, ya, pada diri mereka dan mereka mensifati dengannya gitu, maka mesti akan membuahkan persaudaraan itu untuk memberi nasihat. Jadi apabila kaum mukminin merealisasikan persaudaraan, tentu akan membuahkan dari persaudaraan itu, buahnya adalah nasihat. Makanya kalau yang memberikan nasihat bukan berarti dia benci. Kan kadang ada orang nasihat lagi, ini benci, ini jangan syirik, ayo sholat. Oh ini dengan perkiraan, prasangka yang buruk ketika memberikan nasihat kepada saudaranya. Hati-hati terjerumus kepada kesyirikan, dianggap mengkafirkan misalnya. Padahal itu dalam rangka bentuk merealisasikan persaudaraan itu adalah buahnya karena cinta kepada orang lain kebaikan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan. Dan kewajiban bagi kita sebagai orang mukmin itu sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang-orang yang beriman itu saudara, berarti saling menasehati antara saudara, jangan saling cuek, saling membiarkan. Enggak. Ya. Sebagaimana kita kalau dari sisi nasab, dengan ketika kita ada adik, kakak, perhatiannya bagaimana kepada adik, kepada kakak, anak, bagaimana perhatiannya, ya? Ya betul enggak? Kalau ada apa-apa dinasehati, kalau ini diberikan petunjuk dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya sebenarnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, dan persaudaraan di dalam agama lebih kuat daripada
persaudaraan dalam nasab. Kalau dalam nasab, kalau tidak ada agama, maka tidak ada manfaatnya. Bukan dikatakan saudara jadinya kalau tidak beragama. Kalau seandainya persaudaraan hanya sekedar dalam nasab saja, tapi tidak ada agama, maka tidak ada apa-apa. Jadi bukan saudara. Dalilnya apa? Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi Nuh tatkala Nabi Nuh berkata, "Inna bni min ahli." Sesungguhnya anakku merupakan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu itu benar. Ya, ketika Nabi Nuh melihatkan ada banjir yang sangat besar sekali kan, itu anakku, termasuk keluargaku. Nah, kata Allah, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Kenapa? Karena tidak beriman. Innahu amalun ghairu sholih, bahwasanya dia itu beramal yang tidak benar, dia kafir, bukan orang yang beriman, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya persaudaraan dalam keimanan itu lebih kuat dari persaudaraan senasab. Jadi orang-orang yang beriman, walaupun tempat mereka berjauhan, walaupun bahasa mereka berbeda-beda, maka orang-orang yang beriman itu dimanapun berada itu adalah saudara. Nah, seorang saudara mesti menasehati kepada saudaranya, menampakkan kebaikan kepada saudaranya, menjelaskan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sayang memberikan nasihat itu. Jangan malah kita benci ketika dinasehati. Bahkan kita memiliki prasangka-prasangka buruk, hanya menjatuhkan saja disangkanya. Ya betul, dalam menasehati juga harus ada adab-adabnya. Kalau menasehati di depan umum itu bukan menasehati. Nasihat itu adalah jangan mempermalukan kepada yang dinasehati. Makanya menasehati itu betul-betul ikhlas, murni, bukan dalam rangka untuk menampakkan dia itu benar, dia itu salah. Jadi bukan di muka umum kalau mau memberikan nasihat. Kalau memberikan nasihat di muka umum itu adalah mempermalukan. Itu mempermalukan kalau di depan umum, ya. Jadi intinya bahwasanya mesti saudara dengan saudara yang lain itu untuk mencurahkan kebaikan, memberikan petunjuk kepada kebaikan, karena orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Itu ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua adalah kabar Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Jadi Allah tabaraka wa taala mengkabarkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah rasul pertama, merupakan rasul pertama, di mana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya ketika mengajak kaumnya kepada Allah. Ketika Nabi Nuh berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah, apa yang Nuh katakan? Wa ansahu lakum. Saya memberi nasihat kepada kalian. Saya bukan ingin menipu kalian, tapi saya seorang penasehat. Saya sebagai seorang penasehat. Seperti itu. Itu ayat yang kedua. Jadi yang menampakkan atau seseorang yang mencintai kepada saudaranya kebaikan kepada kaumnya itu, Nabi Nuh ngajak itu karena mencintai kebaikan kepada yang lain. Sebagai pemberi nasihat kepada kalian, bukan untuk menipu kalian, bukan untuk mengkhianati kalian, tapi saya ingin memberikan kebaikan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian kebaikan sebagai penasehat untuk kalian. Begitu kata Nabi Nuh alaihi assalam. Adapun ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala
tentang Nabi Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin. Saya sebagai nasihat yang terpercaya bagi kalian. Intinya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, jadi wajib ya bagi seseorang terhadap saudaranya untuk memberikan nasihat, menampakkan kebaikan kepada mereka, mengajak kepada mereka kepada kebaikan. Itu buah dari persaudaraan dalam iman. Kalau kita beriman tapi kita kurang memberikan nasihat, itu pertanda imannya kurang. Kalau yang selalu berusaha untuk bukan cegikan, kan ada orang yang mengatakan begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh nggak boleh, dikatain cegikan, enggak. Dan antara satu dengan yang lain itu sebagai buah dari persaudaraan dari keimanan adalah untuk selalu menampakkan kebaikan kepada mereka, mencurahkan kebaikan untuk yang lain, memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, untuk terrealisasikanlah persaudaraan keimanan, persaudaraan iman, persaudaraan karena Allah, begitu ya. Itu yang perlu direalisasikan oleh kita semuanya. Jadi ketika ada yang memberikan nasihat, kita mesti berterima kasih, bukan malah menuduh, bahkan berprasangka yang lain. Tapi mesti berterima kasih, terima nasihat yang dinasihatkan oleh saudaranya. Dan memang hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu diantara adabnya adalah memberikan nasihat. Bahkan ketika ada saudaranya yang minta nasihat, nasihatilah saudaranya ketika minta nasihat. Adapun hadis-hadis yang terdapat di dalam bab an-nasihah ini, bab 22, hadis yang pertama An Abi Ruqayyah. Jadi udah ditemukan PDF-nya Kitab Riyadhus Shalihin, udah dapat di PDF. Kalau nggak salah nanti mungkin yang dulu Agna ada, iya, yang dulu yang sama Herdi atau sama antum di download dulu Herdi ya, dicari deh lah. Jadi ada PDF-nya kalau nggak ini. Tapi kalau punya, beli bukunya itu lebih bagus. Itu buku yang mesti dimiliki gitulah bagi kita kaum muslimin. Gitu. Kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Jadi kita ingat, baca, pahami. Udah, insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang soleh dengan membaca buku Riyadhus Shalihin ini. Gitu. Kita pahami, amalkan. Kita terlengkap buku ini, masyaallah, Kitab Riyadhus Shalihin ini. Imam An-Nawawi itu adalah seorang ulama yang enggak menikah karena sibuk dengan ilmu. Tapi anaknya banyak. Di antaranya adalah karya Imam Nawawi itu adalah Kitab Riyadhus Shalihin, sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dimanapun, selalu di masjid, dimanapun kalau kita perhatikan, sangat diterima buku Riyadhus Shalihin ini oleh siapapun. Ya. Kalau di Saudi itu di masjid itu mesti Al-Qur'an terus Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ada. Jadi ketika nunggu salat baca Kitab Riyadhus Shalihin. Setelah salat imam membacakan Kitab Riyadhus Shalihin. Itu kalau di Saudi itu. Ya. Jadi sangat diterima buku ini, ya, sangat diterima buku ini oleh seluruh kaum muslimin. Ya, pasti sudah mendengar dan mengetahui buku karyanya Al-Imam An-Nawawi ini. Dan insyaallah antum usahakan untuk membelinya. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu memang membutuhkan alat juga, seperti kita mau ke ladang, mau ke sawah, mau macul, ya, pasti membawa peralatan. Ya, seperti itu. Itu perkara yang sudah maklum diketahui oleh kita semuanya. Begitu pula dalam menuntut ilmu, agar bisa kita murojaah, kita baca kembali faidah-faidah yang telah kita dengarkan, begitu kan? Maka membutuhkan alatnya.
Yaitu alat dalam menuntut ilmu itu tulisan, dalam menuntut itu buku, alat dalam menuntut ilmu itu kitab. Kalau seandainya seluruh uang kita habiskan untuk alat-alat untuk menimba ilmu, nggak rugi. Dan itu Masya Allah, ini yang kita perhatikan bagaimana perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Jadi nggak rugi kalau kita membeli ilmu, ya, membeli dan mengeluarkan uang untuk ilmu. Kadang kita itu ketika untuk main-main, untuk makan-makan, uang kita korbankan uang sebanyak mungkin. Tapi untuk ilmu kita pelit. Ini harus diubah. Untuk ilmu jangan pelit. Kita korbankan untuk kebaikan diri kita. Karena ilmu itu adalah makanan untuk hati kita. Sedangkan makanan untuk badan kita. Mana yang lebih penting? Makanan hati apakah makanan badan? Tentu makanan hati yang lebih penting daripada makanan untuk pertumbuhan badan kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyiapkan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan sekarang sudah mulai ada PDF-nya. Kalau tidak membeli, cukup dengan mendownload, hanya sekedar net saja, mungkin kuotanya jadi hilang dikit. Tapi untuk ilmu yang berharga yang bisa kita pegang kemanapun kita berangkat di dalam perjalanan atau yang lainnya, sehingga kita bisa memurojaahnya, membacanya. Jadi akhirnya hati kita sehat karena diisi dengan makanan-makanan yang bermanfaat. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana badan kita membutuhkan makanan, maka hati pun membutuhkan makanan. Tapi pada zaman sekarang ini banyak sekali yang lebih mementingkan makanan badan tapi melupakan makanan hati. Berapa banyak orang yang fokusnya bagaimana dia bisa bisnisnya berhasil begitu ya, uangnya banyak, semuanya itu untuk kenikmatan badan. Tapi perjuangan untuk kehidupan hatinya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak diperjuangkan. Itulah kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini. Makanya kita lihat ketika di tempat-tempat wisata, tempat-tempat mainan, berkorban untuk membeli tiket jutaan untuk keluarganya, untuk main-main. Berani demikian untuk kenikmatan dan kebahagiaan badan, menyenangkan anak, menyenangkan istri. Tapi lupa sesuatu hal yang menyebabkan kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala siraman rohani yang lebih banyak kita makan daripada hanya sekedar kesenangan badan. Ya. Ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang pertama adalah dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridai padanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihat. Kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Ya Rasulullah. Rasul menjawab, lillah wali kitabihi wali rasuli wali matil muslimin wa amatihim, rawahul Muslim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para ulama kaum muslimin, para imam kaum muslimin, dan orang awam dari kalangan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Syekh Utsaimin memberikan penjelasan kepada kita, yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah adalah ikhlas karena Allah. Itu nasihat karena Allah itu, kata Syekh Utsaimin, pertama kata Syekh Utsaimin adalah ikhlas karena Allah. Nasihat kepada Allah, kata Syekh Utsaimin, adalah selalu mengingat Robnya dengan hatinya, lisannya, dan anggota badannya. Itu adalah nasihat kepada Allah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud nasihat kepada Allah adalah membela agama Allah yang disyariatkan kepada hambanya. Membela agama Allah yang disyariatkan
untuk hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan nasihat karena Allah adalah menyebarkan agama Allah. Menyebarkan agama Allah. Menyebarkan agama Allah itu namanya menasehati kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya ya, ikhlas karena Allah adalah beribadah kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi beribadah dengan penuh cinta dan pengagungan kepada Allah. Itu penjelasannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang diibadahi oleh hambanya dengan penuh cinta. Yang diibadahi. Jadi Allah diibadahi oleh hambanya karena cinta. Maka karena cinta, ya, seorang hamba melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena cinta, maka seorang hamba melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka untuk sampai kepada apa? Kecintaan Allah Jalla wa Ala. Dan mengagungkan Allah sehingga seorang hamba berhenti atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah itu adalah menasihati kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Beribadah dengan penuh cinta dan pengagungan. Dia melaksanakan perintahnya karena cinta. Dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah karena mengagungkan Allah Jalla wa Ala, takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan selalu mengingat Allah dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya, permasalahan mengingat dengan hati tidak ada batasnya, tidak ada batasannya. Jadi seseorang mampu mengingat Allah dengan hatinya dalam setiap keadaan. Kalau masalah ingat dengan hati, mengingat Allah dengan hati. Jadi seseorang bisa mengingat Allah dengan hatinya dalam setiap keadaan. Ya. Dalam segala setiap keadaan, ya. Dan dalam segala apa yang dia kehendaki dan dalam segala apa yang dia dengar. Ya. Karena sesungguhnya dalam segala sesuatu itu, kata Syekh, bagi Allah itu merupakan tanda yang menunjukkan akan keesaan Allah, keagungan Allah, begitu. Maka dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dia merenungkan tentang malam dan siang. Dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah, matahari, bulan, bintang, gunung, ya, pohon, dan selain itu menimbulkan pada hatinya untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka akan menimbulkan dengan perenungan ini untuk mengingat Allah dalam hatinya. Maka menimbulkan dari perenungan ini mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Jadi mengingat Allah itu tanpa batas dalam setiap keadaan. Kemudian juga tadi dikatakan yang dimaksud nasihat itu adalah cemburu karena Allah. Apa arti cemburu karena Allah? Apabila dilanggar yang diharamkan Allah, cemburu karena Allah. Sebagaimana Nabi SAW cemburunya itu karena Allah. Kalau seandainya untuk dirinya, Rasulullah sama sekali tidak pernah dendam, walaupun dikatakan oleh manusia pada diri Rasulullah dengan apa yang dikatakan. Nabi SAW tidak pernah dendam untuk dirinya. Tapi apabila batas-batas Allah dilanggar, maka Rasulullah adalah manusia yang paling dendam di saat batas-batas Allah dilanggar.
Begitulah seharusnya. Itulah yang dimaksud dengan menasehati Allah, cemburu karena Allah. Dan seseorang itu wajib untuk untuk cemburu karena Allah. Kalau ada yang mencela Allah, pasti dia mengingkarinya. Tatkala ada yang mengolok-olok Allah, pasti dia mengingkarinya sampai dia melaporkan kepada yang yang memiliki kewenangan, yang berwajib. Kenapa? Karena hal ini merupakan nasihat kepada Allah. Jadi nasihat itu kepada siapa? Nasihat kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud nasihat kepada Allah. Ikhlas, selalu dzikir, cemburu karena Allah, kemudian nasihat kepada Allah Jalla wa'ala itu kata Syekh Utsaimin adalah tadi membela agama Allah yang disyariatkan kepada hambanya. Jadi membantah orang-orang yang menganggap bahwasanya agama itu adalah mengikat manusia dari kebebasan mereka. Ada orang yang mengira bahwasanya agama ini yang mengikat kebebasan manusia. Kita bantah, kita luruskan. Karena pada hakikatnya agama itu adalah ikatan yang membebaskan. Ya, ikatan kebebasan sebenarnya beragama itu. Karena manusia tatkala mengikat dirinya karena Allah, dengan Allah dalam agama Allah, maka tidak akan diikat dengan ikatan syaitan dan tidak akan diikat oleh langkah-langkah syaitan. Kalau tidak diikat dengan Allah, di jalan Allah dan agama Allah, maka yang akan mengikat manusia itu adalah syaitan, langkah-langkah syaitan. Karena manusia itu selalu terus bergerak. Jiwa seseorang itu selamanya tidak pernah diam, pasti akan menginginkan kepada sesuatu. Dan keinginan itu kadang pada kebaikan, kadang pada keburukan. Kalau tidak diikat dengan agama, maka akan melakukan keburukan. Maka hakikatnya agama itu adalah ikatan yang membebaskan, biar tidak diikat oleh syaitan, biar tidak diikat oleh ajakan-ajakan syaitan, keburukan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sangat baik sekali mengatakan di dalam nuniyahnya, haribu atau harabu minar rikki alladzi khuliqulah. Mereka itu lari dari pembebasan yang karenanya diciptakan. Itu diciptakan untuk beribadah. Wa balau birikin nafsi wasyaiton, dan mereka diuji dengan perbudakan jiwa dan syaitan. Mereka lari dari perbudakan yang karenanya manusia, mereka itu diciptakan itu untuk beribadah. Lalu mereka diuji dengan perbudakan jiwa dan syaitan. Gitu. Jadi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu sebenarnya mereka diciptakan untuk beribadah. Akan tetapi mereka lari dari perbudakan yang merupakan kesempurnaan kebebasan, kesempurnaan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bukan serba bebas. Sampai masjid dipakai untuk joget-jogetan, bukan. Jadi mereka lari dari perbudakan itu, kesempurnaan kemerdekaan, kebebasan, kesempurnaan kebahagiaan kepada perbudakan jiwa dan syaitan. Karena manusia kalau tidak diikat dengan agama, diikat oleh syaitan. Makanya agama itu pada hakikatnya adalah ikatan kemerdekaan yang merupakan kesempurnaan kebahagiaan, kesempurnaan kemerdekaan dan kebebasan dengan kita taat dan beragama. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah dari orang-orang ateis, ya, yang memberikan opini bahwasanya agama itu mengikat kebebasan manusia. Jiwa, ya, jiwa itu kan
kalau tidak dipenuhi dengan hawa nafsu, jadi jiwa itu selalu dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi oleh hawa nafsu, kan? Dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Jika hawa nafsu yang menang, hilanglah akal, jadi mabuk dengan jadi dia dalam keadaan mabuk, hilang akalnya. Jadinya intinya, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu beribadah untuk Allah. Tujuan kita itu adalah menjadi budak-budak Allah, bukan menjadi budak-budak jiwa dan syaitan. Jadi seperti itu. Jadi itu nasihat kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah itu adalah membela agama Allah yang disyariatkan. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam, bahwasanya agama itu adalah mengikat kebebasan manusia. Tapi kita katakan dengan beragama itulah hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan. Ya, karena agama itu adalah ketaatan. Karena manusia itu kalau tidak baik akan jadi mengikuti hawa nafsu. Manusia itu kalau tidak dipenuhi dengan kebaikan, ya akan dipenuhi dengan keburukan. Makanya kita membutuhkan agama. Maka kita bela agama yang disyariatkan ini. Maka kita harus membela agama yang disyariatkan oleh Allah kepada para hambanya. Kemudian yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah, menyebarkan agama Allah di kalangan hamba-hamba Allah, karena ini merupakan kedudukan semua para utusan Allah. Para utusan Allah adalah dai-dai yang mengajak kepada Allah, yang mengajak manusia kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? Agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka yang dipastikan kesesatan kepadanya. Jadi di antara mereka ada umat yang Allah Subhanahu wa taala diutus pada umat itu seorang rasul. Seorang rasul itu yang mengajak manusia kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan menetapkan kita di jalan yang lurus. Itu arti nasihat kepada Allah, kata Syekh Utsaimin. Jadi ikhlas karena Allah. Apalagi? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Satu orang dari laki-laki. Ada 5, kata Syekh Utsaimin, arti menasehati kepada Allah. Apa? Iya. Ikhlas karena Allah, selalu mengingat Rabb dengan hati, lisan dan badan, membela agama Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, dan menyebarkan agama Allah pada hamba-hambanya. Iya betul. Ini ada kopiah nih. Ya. Kemudian yang dimaksud menasehati ad-dinu an-nasihah. An-nasihah lillah. Kemudian nasihat kepada kitabnya. Apa itu? Arti menasehati kepada kitab Allah adalah mencakup kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Jadi mencakup kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kata Syekh Utsaimin, dan juga yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Dan yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab-kitab yang dulu sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Membenarkan kabar-kabarnya. Jadi membenarkan atau meyakini berita-berita yang terdapat di dalam kitab-kitab yang dulu, yaitu apa yang diberitahukan, apa yang dikabarkan dalam kitab-kitab yang dulu itu wajib kita meyakininya. Begitu.
Jadi itu namanya nasihat kepada kitab. Jadi baik kepada kitab yang dulu sebelum diturunkan Al-Qur'an, baik kepada Al-Qur'an itu sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wajib untuk meyakini kabar-kabarnya. Jadi gini, ketika kata Syekh Utsaimin bahwasanya nasihat kepada kitabnya, jadi bahwasanya agama itu adalah nasihat kepada kitab Allah, berarti meliputi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana menasihat, yang dimaksud nasihat kepada kitab-kitab yang dulu? Mempercayai, meyakini berita-beritanya. Adapun kepada Al-Qur'an bagaimana? Nah, ini sangat jelas sekali kata Syekh Utsaimin, karena Al-Qur'an alhamdulillah diriwayatkan, dinukil mutawatir dari zaman Nabi sampai hari ini terus, ya, sampai Allah angkat di akhir zaman. Jadi Al-Qur'an bisa dibaca oleh anak kecil, ya, dan juga orang-orang dewasa. Jadi dinukil kitab Allah itu Al-Qur'an dari semenjak Nabi Muhammad sampai hari ini dan sampai Allah angkat pada akhir zaman, yang mana Al-Qur'an itu bisa dibaca oleh anak-anak maupun dewasa. Adapun kitab-kitab yang dulu sudah berubah. Makanya apa yang benar dari kitab-kitab yang dulu wajib untuk dibenarkan kabarnya, diyakini kabarnya, diyakini kebenaran hukumnya. Nah, bagi kita tidak dibebankan untuk beribadah dengan hukum-hukum kitab-kitab yang dulu, tidak dibebani kita untuk beribadah dengan hukum-hukum kitab-kitab yang dulu, kecuali ada dalil dari syariat kita. Kecuali ada dalil dari syariat kita, itu yang dari syariat kita itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalil dari syariat kita yang ada dalam Al-Qur'an, maka kabar-kabar yang dulu dalam kitab-kitab itu bukan menjadi beban bagi kita untuk kita beribadah dengan hukum-hukum kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat kepada kitab Allah adalah meliputi kepada Al-Qur'an dan meliputi kepada kitab-kitab yang dulu. Kalau ke kitab-kitab yang dulu karena sudah berubah, maka yang benarnya itu yang wajib untuk dibenarkan. Ya, yang benarnya, yang enggak diubahnya itulah yang wajib untuk kita yakini hukumnya. Nah, termasuk nasihat kepada kitab Allah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah membela kitab Allah. Bagaimana membela kitab Allah? Apa yang dimaksud dengan membela kitab Allah? Jadi ketika ada orang yang mengira bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kurang, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ada tambahan, umpamanya orang Syiah, mereka mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu ada padanya naqas, kekurangan. Nah, maka kita bela Al-Qur'an. Bela Al-Qur'an itu namanya membela Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah, bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah yang paling banyak yang ada di hadapan kaum muslimin. Betul gak? Maka Rafidhah Syiah telah menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Satu. Kemudian Al-Qur'an alhamdulillah tidak ada sedikit pun yang kurang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang akan menjaganya. Maka dengan sebab itu orang yang menganggap Al-Qur'an itu kurang sudah dibantah oleh Allah sendiri, didustakan oleh Allah bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga. Allah yang menjamin untuk menjaganya. Maka barang siapa yang mengklaim bahwasanya Al-Qur'an itu gitu, ada yang kurang satu huruf, berarti dia sudah murtad. Dia mesti bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mesti kembali dari kemurtadannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasihat
membela kitab Allah. Jadi nasihat kepada kitab Allah adalah membela Al-Qur'an. Ya, membela Al-Qur'an. Kemudian juga yang dimaksud dengan nasihat kepada kitab Allah adalah menyebarkan artinya di kalangan kaum muslimin. Menyebarkan artinya di kalangan kaum muslimin, arti yang sahih, yang benar, yang sesuai dengan dohirnya, di mana tidak ada pengubahan, tidak ada perubahan. Jadi kalau seandainya misalnya kita duduk di satu majelis, termasuk nasihat kepada kitab Allah, termasuk kebaikan, membacakan satu ayat dari kitab Allah lalu dijelaskan kepada orang lain, menjelaskan artinya. Nah, ini termasuk bagian daripada menasehati kitab Allah. Terutama ayat-ayat yang sering dibaca oleh kaum muslimin biar paham artinya, seperti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi manusia sangat membutuhkan untuk mengenal artinya, kandungan dari surat Al-Fatihah. Maka ini ketika kita menjelaskan maknanya itu sama dengan membela atau menasehati kitab Allah. Kemudian juga yang dimaksud, kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan menasehati kepada kitab Allah adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an ini secara hakikat. Ya. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an ini secara sebenarnya. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, baik huruf dan maknanya. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, huruf dan maknanya. Bukanlah firman Allah itu huruf saja tanpa maknanya, bukan. Bukan pula maknanya tanpa huruf, tapi firman Allah Jalla wa Ala itu huruf dan maknanya itu adalah firman Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya firman Allah itu secara lafaz dan secara makna Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, yang diterima oleh Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk menasihati kitab Allah, mengimani bahwasanya Allah berbicara dengan Al-Qur'an ini secara hakiki. Allah berbicara secara, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah firman Allah, baik huruf dan maknanya. Bukan huruf saja tanpa makna, bukan makna saja tanpa huruf, tapi lafaz dan maknanya itu merupakan firman Allah, di mana Allah berbicara lalu diterima oleh Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan dari Rabb, pengurus semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, ruhul amin yang menurunkannya ala qalbik, kepada hatimu, litakuna minal mundarin, agar kamu menjadi orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, ya, dengan berbahasa Arab yang nyata. Ala qalbik, kita renungkan, ala qalbi, kepada hatimu. Bahwasanya Rasulullah SAW mendengarnya dengan dua telinganya. Betul, Rasulullah mendengarnya dengan dua telinganya. Akan tetapi telinga, jika tidak sampai yang didengarnya kepada hati, yang didengar oleh hati, didengar oleh telinga tapi tidak sampai yang didengarnya kepada hati, tidak akan menetap dalam hati. Maka tidak akan menetap dalam jiwa. Maka tidak akan menetap dalam jiwa kecuali yang sampai kepada hati melalui udhun. Maka dikatakan ala qalbi, karena tidak akan menetap ke dalam jiwa kecuali apa yang sampai kepada hati melalui telinga. Melalui telinga, atau melalui pandangan mata, atau melalui dengan sentuhan tangan, atau ciuman hidung, atau rasa di mulut. Intinya menetap itu ada di hati. Makanya ala qalbi, diturunkan oleh Jibril kepada hatimu. Karena yang menetap itu ketika yang didengar kemudian sampai kepada hati, maka dikatakan kepada hatimu. Ya.
Makanya dari sini tidaklah termasuk menasehati kepada kitab Allah orang yang berkata, orang yang berpandangan dari kalangan Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an adalah ungkapan dari firman Allah, ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah. Itu perkataan yang batil. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah, jelas batilnya. Atau ada kelompok orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan makhluk di antara makhluk Allah, jelas batil. Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk. Makanya menasehati kitab Allah adalah beriman bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah haqqan, firman Allah yang sebenarnya, baik lafaz dan maknanya. Itulah yang dimaksud dengan menasehati kepada kitab Allah. Udah cukup ya? Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.